Halo, kembali lagi. Jadi setelah tadi kita berkenalan dengan molecular switch, kemudian berkenalan dengan reseptor, signaling dengan reseptor, yang akan kita bahas berikutnya adalah signaling yang berhubungan dengan faktor transkripsi yang dikenal sebagai NF-kappa B. Nah, NF-kappa B atau kependekan dari nuclear factor kappa B ini merupakan suatu faktor transkripsi multifungsi. Kemudian NF-kappa B ini juga memainkan peran penting pada respons seluler terhadap a variety of stress signal, jadi berbagai macam signal stres dengan meregulasi gen-gen tertentu gitu ya. Kemudian NF-kappa B ini eksis atau ada sebagai homodimer ataupun heterodimer yang bisa ditemukan secara inaktif pada sitoplasma. Ya, jadi kalau dia berfungsi sebagai faktor transkripsi, maka dia harus masuk ke dalam bagian yang mana dari sel. Ya, jadi dia harus masuk ke dalam inti sel. Nah, NF-kappa B ini bisa berupa homo atau heterodimer yang dia inaktif di sitoplasma. Jadi kalau inaktif di sitoplasma, kemudian diaktifasi, dia akan masuk ke dalam inti sel. Nah, setelah distimulasi, maka NF-kappa B ini, yang NF-kappa B yang aktif ya, jadi aktivasi NF-kappa B di sitoplasma, maka dia akan secara cepat mengalami translokasi ke dalam inti sel, yang mana dia selanjutnya adalah akan mengikat, ya karena dia faktor transkripsi berarti adalah mengikat ini KB sites dan juga mengaktifasi target gennya. Ya, jadi dia akan berikatan dengan target gennya. Oke. Nah, peranannya apa saja? Ya, yang pertama adalah berperan pada respon pro-inflamasi. Misalnya adalah a first line of defense against infectious disease and cellular stress. Jadi ada infeksi maupun ada stres seluler. Ini misalnya adalah infeksi SARS-CoV-2, maka nanti proinflamasinya pasti meningkat. Pasti signaling NF-kappa B-nya itu banyak sekali. Nah, signal aktivasi NF-kappa B maka akan mengaktifasi imun defense, kemudian inflamasi respon dan juga acute phase respon, respon akut. Kemudian yang kedua, NF-kappa B ini juga berperan sebagai faktor yang meregulasi anti-apoptosis atau anti kematian sel. Misalnya adalah aktivasi NF-kappa B yang tidak beraturan atau terlalu berlebihan. Ini menyebabkan misalnya penyakit yang berhubungan dengan inflamasi, rheumatoid arthritis, asma, aterosklerosis maupun Alzheimer. Nah, NF-kappa B sebagai anti-apoptotic factor ini juga menjaga sel kanker ini tetap hidup meskipun dia sudah dibunuh, dibombardir dengan berbagai macam agen kemoterapi. Nah, yang ketiga, NF-kappa B juga berperan sebagai growth promoting atau memicu pertumbuhan, yang mana aktivasi NF-kappa B ini akan meningkatkan ekspresi cyclin D. Nah, cyclin D itu apa? Nanti akan kita bahas pekan depan di bagian siklus sel, ya. Yang mana kalau cyclin D meningkat, maka akan terjadi siklus sel. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa mengaktifasi NF-kappa B? Yang bisa reaktif oksigen spesies, karsinogen, tumor promoter, stres, ya, cellular stress, ada perubahan pH, hipoksia, kemudian logam berat, endotoksin, kemudian induser apoptosis, misalnya kemoterapi, infeksi virus bakteri, ini yang sering saat ini masih terjadi pandemi, kemudian adanya sitokain. Nah, sitokain ini nanti akan Anda bahas di kuliah imunologi. Nah, gen-gen apa saja yang diregulasi oleh NF-kappa B ya? Tadi kan ada inflamasi, ada anti-apoptosis, ada proliferasi ya. Proliferasi tadi contohnya cyclin D. Contohnya adalah CMYC, anti-apoptosis misalnya adalah BCL-XL.
IAP, inhibitory apoptosis protein, kemudian hubungannya dengan imunitas tadi sitokain dan sebagainya, kemudian COX-2. Kemudian negatif feedbacknya adalah IKB, IKB alpha dan IKB beta. Nah, kita lanjutkan. Jadi NF-κB atau NF-κB rel family ini adalah NF-κB ini termasuk anggota famili rel REL yang memuat 5 rel NF-κB protein. Jadi kalau tadi IGF receptor family ada 1, 2, 3, 4, ini ada 5. Yang di sini NF-κB ini anggotanya ada yang namanya rel A atau P65 adalah protein 65 karena ukurannya adalah 65 kilodalton. Kemudian protein yang namanya C-rel dan juga rel B. Nah, ini disintesis sebagai prekursor yang diproses secara post-translational with no transactivation properties. Jadi disintesis sebagai prekursor, kemudian prekursor ini akan mengalami modifikasi post-translasi, ya. Jadi setelah protein tersebut ditranslasi, dia akan mengalami modifikasi with no transactivation properties, tanpa gugus-gugus yang berfungsi untuk transaktivasi. Nah, jadi di sini ada istilahnya NF-κB1, NF-κB2 atau anggota yang keempat dan kelima adalah NF-κB1 dan NF-κB2. Jadi NF-κB1 ini disebut juga sebagai P105, NF-κB2 disebut juga sebagai P100. Nah, P105 bisa mengalami pematangan, mengalami proteolisis menjadi P50, pemotongan ya. Kemudian P100 bisa dipotong menjadi P52. Jadi 5 anggota yang ada di sini rel A atau P65, C-rel, rel B, P105 atau NF-κB1, P100 atau NF-κB2. Nah, rel B ini membentuk dimer hanya dengan P50 atau P52. Jadi rel B di sini bisa membentuk dimer dengan P50 atau P52. Nah, bentuk yang dimer yang umum adalah P50, P65 atau ini NF-κB1 dengan rel A. Ya. Nah, dimerisasi ini, the dimer formation is necessary for DNA binding. Jadi pembentukan dimer ini sangat diperlukan untuk pengikatan DNA, karena tadi dia kan fungsinya sebagai faktor transkripsi, mengaktifasi transkripsi, maka dia harus menuju nukleus, harus berikatan dengan DNA, harus dalam bentuk dimer. Nah, tadi dimernya bisa P52 rel B, rel A P50, P50 rel A, dan juga IKB. Nah, kita langsung bahas ya. Jadi ada 2 jalur utama yang terjadi pada signaling NF-κB, yang disebut sebagai jalur canonical dan jalur alternatif. Baik, ini saya ada 3 gambar untuk menjelaskan signaling NF-κB. Saya mulai dari gambar yang paling sederhana. Ya. Paling sederhana di sini kita lihat jalur canonical. Nah, NF-κB sebagai faktor transkripsi, dia mengaktifasi transkripsi harus berada dalam nukleus. Oke. Kemudian tadi yang saya sampaikan di awal pembahasan mengenai NF-κB ini, bahwa NF-κB ini dalam bentuk inaktif, dia berada di sitoplasma. Kita lihat di sini di sitoplasma. Nah, agar dia aktif, ya, harus diaktifasi. Caranya bagaimana? Dengan cara fosforilasi. Dengan fosforilasi oleh apa? Oleh kompleks IKK yang juga telah terfosforilasi. Jadi di sini IKK untuk jalur canonical ini kompleksnya adalah alfa beta gamma. IKK alfa beta gamma dia difosforilasi, maka dia akan aktif sebagai kinase, ya, tirosin kinase.
dia akan mengaktifasi kompleks P65P50 IKB alfa. Nah, oke. Aktif di sini fosforilasi, maka IKB alfa akan lepas dari P65P50. Ini harus bentuk dimer ya. Nah, kemudian dimernya dia lepas masuk ke dalam nukleus. Apa yang terjadi dengan IKB alfa? Dia akan mengalami ubiquitinasi atau degradasi oleh proteasom. Nah, ini adalah jalur canonical. Kemudian jalur alternatif ya, jadi sama, dia harus ada dimer antara rel B dengan P52. Nah, kita lihat sebelum ini aktif apa yang terjadi ya, di sini adalah rel B dengan P100. P100 ini diaktifasi oleh ini IKK alfa, dimer IKK alfa yang telah aktif. Jadi ada aktivasi signaling yang memfosforilasi IKK alfa, kemudian IKK alfa yang aktif ya, dia memfosforilasi kompleks P100 rel B, sehingga P100 rel B ini akan mengalami pemotongan menjadi P52 dan rel B. P52 rel B ini akan masuk ke dalam inti sel menjadi faktor transkripsi atau aktif sebagai faktor transkripsi. Jadi Anda bisa lihat bedanya di sini. Jalur canonical, maka IKB alfanya yang akan difosforilasi melepaskan P65P50, dia akan mengalami ubiquitinasi di sini. Sementara untuk jalur alternatif, P100-nya dipotong menjadi P52 oleh mekanisme ubiquitinasi. Ini jalur yang paling sederhana. Kita lihat jalur yang lebih kompleks, namun intinya sama, tenang saja. Ya. Jadi apa yang bisa mengaktifasi jalur NF-κB ya tadi infeksi, virus, bakteri dan sebagainya, rokok, tembakau, radiasi, genotoksik, kemudian misalnya adalah HER2 ligand, ya, ligand aktivasi signaling HER2, aktivasi signaling EGFR, yang mana ini mengaktifkan RAS. Nah, di sini HER2 EGFR akan mengaktifasi IKK kompleks ya. IKK kompleks setelah aktif, maka dia akan mengaktifasi, memfosforilasi IKB alfa, ya. IKB alfa yang terfosforilasi, maka dia akan melepaskan NF-κB-nya. Sementara IKB alfa ini dia mengalami degradasi di ubiquitinasi tadi. Sementara NF-κB-nya ini akan masuk dalam nukleus, ya, untuk aktivasi transkripsi gen-gen ya, misalnya tumor survival, kemoresisten, misalnya BCL-XL, X inhibitor apoptosis protein, kemudian yang hubungannya dengan proliferasi pertumbuhan misalnya siklin D1, metastasis misalnya adalah MMP9. Nah, di sini ada yang di kotak-kotak hijau ini adalah obatnya, cetuximab, gefitinib, erlotinib, ini adalah MAP dan NIP untuk inhibitor EGFR. Kalau EGFR-nya dihambat, RAS-nya dihambat, maka ini NF-κB signaling juga tidak akan terjadi. Contoh lain, obat-obatan yang menghambat ini ya, IKB alfa kinase, misalnya adalah ini, BMS 345541. Kemudian ya ini adalah menghambat degradasi proteasom. Ini adalah namanya bortezomib. Jadi ini menghambat degradasi. Ini menghambat proteasom. Kalau dia proteasomnya dihambat, maka IKB alfanya tidak akan terdegradasi. Nah, ini gambar yang saya pikir medium. Ada gambar lagi yang lebih kompleks di sini ya, jalur canonical maupun jalur alternatif. Nah, oke, ini lumayan rumit ya, namun jangan terlalu dipikir rumit. Jadi kalau Anda sudah paham slide yang pertama, slide yang kedua lebih paham lagi, yang di sini harusnya juga lebih paham. Ya. Jadi di sini apa yang mengaktifasi signaling? Ada karsinogen, infeksi virus, bakteri, tadi EGFR HER2 mengaktifasi RAS. Nah, RAS-nya tadi bisa mengaktifasi ini IKK kompleks. IKK kompleks memfosforilasi IKB, sehingga di sini
NF-kapab rel A lepas masuk ke nukleus, sementara IKB-nya dia akan mengalami degradasi di proteasom. Sementara yang jalur non-canonical, ya, jadi ini juga sama seperti yang slide pertama, P100 mengalami pemotongan menjadi NF-kapab 2 dengan rel B di sini. Nah, di sini kita sebagai farmasis bisa menjadikan signaling NF-kapab ini sebagai target, ya. Kalau di slide yang sebelumnya saya sampaikan terkait dengan kalau kita menghambat EGFR maka RAS-nya juga terhambat, maka ini signaling tidak terjadi. Kemudian menghambat degradasi IKB oleh bortezomib, ya. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan target yang lain, ya. Target apakah itu yang bisa dijadikan sebagai target obat? Yang pertama adalah di sini. Jadi IKK ini kan fungsinya kompleks IKK yang terfosforilasi fungsinya sebagai kinase untuk memfosforilasi IKB, ya. Kalau IKK ini dihambat, maka IKB tidak akan lepas dari P105 rel A. Akibatnya apa? Kalau ini tidak lepas, maka signaling NF-kapab transkripsi yang di sini tidak akan terjadi. Jadi ini yang pertama adalah target obatnya adalah pengembangan IKK inhibitor. Nah, yang kedua adalah proteasom inhibitor. Mengapa kok proteasom inhibitor ini penting? Ya, jadi misalnya begini. Setelah IKK, kompleks IKK ini memfosforilasi IKB, maka P105 rel A ini kan masuk ke dalam inti sel. Sementara IKB-nya nanti akan didegradasi oleh proteasom. Nah, kalau proteasomnya dihambat, dia tidak aktif, maka IKB-nya ini kan tetap ada. Ya enggak? Kalau IKB tetap ada, maka dia akan terus ngoyak-oyak, terus ngejar-ngejar P105 rel A atau NF-kapab rel A. Nah, kalau ini terus dikejar-kejar, maka ini akan bentuk kompleks seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nanti si NF-kapab 1 ini tidak bisa masuk ke dalam nukleus. Atau misalnya di sini P100 rel B-nya ini tetap akan terbentuk sehingga NF-kapab 2 rel B-nya tidak bisa masuk ke dalam nukleus. Akibatnya apa? Maka signalingnya transkripsi gennya ini tidak bisa berjalan. Jadi itu dua target pengembangan obat IKK inhibitor maupun proteasom inhibitor, ya. Ini contoh-contoh slide yang lain, namun intinya hampir sama, ya. Jadi pengembangan small molecule inhibitor IKK kompleks di sini. Kemudian ada juga misalnya adalah pengembangan obat untuk penghambatan atau inhibitor NF-kapab DNA binding. Jadi menghambat pengikatan NF-kapab dengan DNA. Ini target yang baru, ya. Kalau yang tadi kan cuman di sini inhibitor IKK dan satunya adalah proteasom inhibitor. Ini target yang baru adalah inhibitor NF-kapab DNA binding. Kemudian jenis yang lain adalah inhibitor interaksi antara NF-kapab dengan faktor transkripsi yang lain. Jadi misalnya ada NF-kapab ini berinteraksi dengan faktor transkripsi lain, harus ada proximity ikatannya seperti itu, ya. Jadi kalau kita bisa mengembangkan inhibitor yang menghambat ikatan ini, maka ini proses transkripsinya tidak akan bisa berjalan. Ataupun juga misalnya adalah kita bisa melakukan modulasi aktivitas dan modulation of NF-kapab activities and the gene it transactivate through activation or repression of heterologous transcription factor. Jadi ini hampir sama, ya. Jadi pengembangan suatu inhibitor untuk menghambat interaksi antara NF-kapab 1 dengan faktor transkripsi. Nah, baik, untuk diskusi akan kita diskusikan salah satu artikel ilmiah Oncogene yang terbit di Oncogene 1999, ya. Ini terkait dengan
signaling NF-kappa B yang dihambat oleh kurkumin pada kanker kolon. Nah, untuk ini saya akan bagikan soalnya melalui Elok. Nanti bisa Anda diskusikan, Anda kerjakan secara berkelompok. Kemudian bisa kita diskusikan saat kita bertemu secara langsung melalui Zoom ataupun lewat YouTube. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan signal transduksi. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui forum diskusi lewat Elok ataupun lewat komentar di YouTube ataupun lewat Zoom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat belajar.